Muncul ya di layar kamu ya? Muncul, Pak. Oke, aku ngulangi sedikit, nggak ada lamo-lamo ya, tentang poin-poin penting dalam yang kemarin ya, yang kemarin kita sudah bahas di dalam teori alignment vertikal ya. Poin-poin pentingnya yang pertama ini, oke, tabel ini, paham ya? Kemarin ada kan? Masih ingat? Tabel ini masih ingat? Ya. Jadi ini ada gradien maksimum, ada panjang kritis ya. Jadi kalau kita ingat yang kemarin aku ngomong bahwa ini ada kesalahan, ini harusnya 8 ya. Ini harusnya 9 ya. Jadi kecepatan 60 itu 8 maksimumnya. Oke. Nah, jadi ada dua pilihan di dalam apa? Dua tabel ini. Jadi kita bisa pilih landai jalan maksimum atau kita bisa pilih panjang kritis, sama saja. Bagaimana cara memilihnya? Cara memilihnya tergantung, kalau landai maksimum tergantung dari kecepatan rencana. Kecepatan rencana 60, kelandaian maksimumnya 8. Nah, kalau panjang kritis bagaimana menentukannya? Kalau kecepatan Kalau bentar. Kalau panjang kritis itu bukan kecepatan rencana ya, tapi kecepatan awal tanjakan. Seperti yang saya bilang kemarin bahwa biasanya pengemudi ya ada teorinya, pengemudi ada kebiasaan mempercepat kendaraannya sebelum naik tanjakan ya. Jadi kalau kecepatan kita 60 km per jam, di sini di tabel ini jangan kita pilih 60, tapi kita pilihnya 80. Karena biasanya pengemudi mempercepat kendaraannya di saat mau menjelang tanjakan lah ya, 80. Kalau 80 kemudian kita pakai kelandaiannya yang maksimum 8%, artinya panjang kritis tanjakan kita itu 230 meter. Itu cara pemilihannya. Kalau seandainya Pak di bawah 60, misalnya 50, 40 atau 30. Bagaimana Pak cara pemilihannya? Ya jadikan kecepatan awalnya jadi 60. Oke, kalau di bawah 60 jadikan 60. Ya. Kalau dia pakai tetap 8 misalnya ya, berarti panjang tanjakannya itu 110 meter. Itu. Pak, bagaimana kalau seandainya di atas 80, Pak? Di atas 80 atau 80 ke atas itu tetap diambil berapa? Tetap diambil 80 karena jarang ada kendaraan itu lebih dari 80 km per jam di awal tanjakan kan. Jadi tetap diambil 80. Nah, kalau diambil 80 ini kan 5 nih. Sininya berubah 5 kalau tidak salah ini. 80 ini 5. Artinya kalau kita pakai G maksimum 80 ini 5, berarti ini. Nih. Berarti ini ininya, panjang kritisnya. Oke. Ya, aku singkat-singkat saja itu. Cuma ngulangin yang kemarin. Kemarin sudah dijelasin. Kalau B ada yang tidak hadir kemarin di kuliah kemarin kan. Oke, ini jelas. Ini poin penting pertama. Poin penting kedua, berikutnya, kalau seandainya, jadi di dalam statement kemarin ada tulisan bahwa landai jalan maksimum itu, pemilihan landai jalan maksimum atau panjang kritis perlu dihindari. Ya, kenapa perlu dihindari? Karena kalau kita memilih landai jalan maksimum, contoh ini tadi 8% ya, berarti kita harus mempersiapkan lajur pendakian khusus bus dan truk. Kalian lihat saja di tol-tol Cipularang itu kan. Jadi tol Cipularang itu 4/2D. Jadi 4 lajur 2 arah divided atau terbagi ya. Nanti kalau ada tanjakan-tanjakan ekstrimnya ada lajurnya yang bertambah, ada yang nambah 2, ada yang nambah siko, itu untuk lajur perlambatan namanya. Lajur perlambatan atau pendakian bus dan truk. Ya. Kemudian jadi kalau seandainya kecepatan 60, kalau kita netapkan sendiri ya, kalau kita netapkan sendiri kelandaiannya, jangan pakai landai maksimum 8, kita pakai yang di bawahnya 6 atau 7 ya. Jadi lebih mudah kendaraan itu untuk melalui tanjakan kita ya. Kalau kita pakai landainya maksimum itu otomatis kecepatan kendaraan sudah mulai terpengaruh atau sudah mulai melambat ya. Nah, kemudian poin penting kedua G. G itu dapat dari H dibagi L ya, jarak ketinggian dibagi jarak ya.
Kita tahu STA di sini, kita tahu STA di sini, ya. Kita kurangin dapatlah L, jarak. Kita tahu tinggi kontur di sini, kita tahu tinggi kontur di sini, kita kurangi dapatlah H. Jadi H dibagi L dalam persen. Itu disebut gradien atau pelandaian. Kemudian poin berikutnya ini, ya. Ini bentuk dari lengkung vertikal, kira-kira komponen-komponen di dalamnya. Ada titik A misalnya ya. Titik A dari titik B, ya. Titik awal ini disebut PLV, titik awal lengkung ya. Titik awal lengkung. Jadi ini misalnya titik A ini adalah titik yang inilah. A ini yang ini nih. Ya. Kemudian B itu yang ini. Ya. Atau nah, titik awal lengkung itu misalnya ini. Titik awal akhir lengkungnya ini. Nah, yang ini ya disebut PLV. Anda coret-coret saja di slide yang sudah Anda print out. PLV ini disebut PTV. Oke. Nah, ini kan PVI atau V sama saja. Jadi ada yang nulis V saja, ada yang nulis PVI. Point vertical intersection. Nah. Oke. Nah, jadi apa saja komponen di dalam ini? Ada G1 gradien, kemudian G2 ya. Yang tadi dalam persen pelandaian. Kemudian jarak PLV dan PTV itu sudah pasti L. Ya. Jadi lengkung L tadi itu ini nih. L ini nih. Ini L. Titik tengah ya. PVI ke PLV itu sudah pasti setengah L. PVI ke PTV itu sudah pasti setengah L. Oke ya. Kemudian komponen lainnya apa? Ada X. X ini untuk apa? X ini untuk persamaan Y atau persamaan parabola tingkat 2 sederhana. Ya. X ini adalah jarak dari PLV atau titik terakhir, titik awal lengkung atau titik akhir lengkung ke arah titik yang mau kita cari, Y yang mau kita cari atau sumbu jalan yang mau kita cari. Jadi ini ya, contoh ini adalah titik yang nak kita cari. Jadi ini adalah X-nya. Oke ya, ini adalah X-nya. Seluruh area yang masuk ke dalam lengkung vertikal itu terpengaruh dengan Y. Jadi ini Y, ini Y, ini Y, ini Y, ini Y. Terus. Jadi butuhnya persamaan Y yang kemarin AX kuadrat per 2L itu di sini. Ya. Nih. Ya. Jadi semua daerah yang masuk lengkung vertikal itu terpengaruh dengan nilai persamaan Y. Ya. Untuk titik tengah, khusus untuk titik PVI, bisa pakai persamaan Y, ya, atau persamaan E, atau persamaan E. Jadi kita bisa pakai E, bisa pakai Y. Sama baik, hasilnya harusnya sama. Ya. Kalau sama hasilnya berarti klop. Ya. Kalau tidak sama berarti ada yang salah. Oke, itu poin berikutnya. Lanjut. Nah, ini kemarin ya. Ya, G1, G2 kalau dari kiri ke kanan, kiri naik ya, plus ya, kemudian turun negatif, datar 0 ya. Kemudian berikutnya lagi G2 minus G1 A atau perbedaan aljabar kelandaian di mana posisi A itu ini nih, ini A. Oke. Kemudian lengkung cembung negatif, lengkung cekung positif. Kenapa lengkung cembung negatif, lengkung cekung positif yang kemarin ya? Jadi aku contohin kemarin itu kan. Ini yang kita cari nih, anggaplah ini titik B nih. Ya, sumbu jalan kita tuh ini jalan kita. Ini jalan kita ya. Ini rencana jalan kita, bukan ini kan rencana jalan kita. Tidak mungkin tanjakan itu patah-patah. Ini rencana jalan kita lengkungnya. Kemudian ini B lah kira-kira. Ini A. Nih, titik yang ini nih. Jadi pertama sekali yang harus kita cari adalah A dulu. A, kalau cembung berarti Y-nya di bawah kan? A dikurang Y dapatlah B. Oke. A dikurang Y dapatlah B. Itu ngapo? Itu kenapa
cembung itu negatif Y-nya. Kalau dia cekung, Y-nya ada di atas. Ya, titik yang mau kita cari itu ada di atas. Balik B ini, set, balik. Itu kenapa Y untuk cekung nanti positif. Ya, itu kira-kira. Nah, kemudian ini persamaan lah untuk mencari persamaan parabola itu untuk cari rumus. Kayak dapat rumusnya ini yang kemarin. Ingat yang seperti saya bilang kemarin, rumus dasarnya itu ini, ya, tanpa ada tanda negatif. Jangan buat ya, jangan kaget kamu menyalahkan slide, menyalahkan aku yang ngajar. Padahal sudah buku kasihku beritahu berkali-kali AX kuadrat per 2L rumusnya. Rumus dasarnya itu ini. Ini rumus dasarnya. Ya, seperti yang ku jelaskan kemarin, ya. Ini rumus dasarnya, nih. Ini rumus dasarnya yang ini ya. Oke, atau munculnya dari sinilah kira-kira dari rentet-rentetan inilah. Kamu jingok belah persamaan matematikanya, persamaan parabolanya. Dari sini rumusnya akhirnya jadi ke sini karena A-nya G2 minus G1. Nah, apa Pak di slide Bapak ini hasil ada tanda negatif. Tanda negatif kenapa? Karena dikaitkan dengan gambar ini. Gambar ini apa? Cembung. Karena gambar ini cembung, Y di sini negatif. Oke. Tapi untuk mengingat, kaget kita pakai dikit logikanya di dalam menghitung, ini bela kita ingat nih. Ya, rumus dasarnya ini, tidak usah ada pakai tanda plus, tidak usah tanda pakai tanda minus. Kaget kita jengok pakai logika, ngapo sih tanda minus itu muncul, ngapo tanda positif itu muncul, ya. Oke, jadi nilai ini jangan dituruti, ya. Ada alasannya kenapa ini negatif. Ini negatif karena gambar contoh gambar ini adalah positif. Kalau contoh gambar ini karena contoh gambar ini cembung. Kalau contoh gambar ini cekung, otomatis negatif ini akan hilang. Untuk di titik tengah ada dua rumus yang bisa Anda pakai. Di E ini atau di PVI itu ada dua rumus yang bisa Anda pakai. Bisa pakai rumus yang pertama ini atau Anda bisa pakai rumus yang kedua ini. Sama saja hasilnya harusnya, ya. Kalau ada perbedaan hasilnya salah tuh pengerjaan Anda. Nah, nih. AL per 8 atau bisa pakai yang ini. Untuk khusus daerah tengah. Oke, lanjut. Kemudian ada rumus cembung. Cembung ada dua rumus ya. Ada dua kondisi. Kondisi S kurang dari L, S lebih dari L. Dua-duanya harus Anda coba. Ya, jadi dua-duanya harus pakai rumusnya. Nanti sesuaikan dengan hasil dan syaratnya. Syaratnya kan ini nih. S kurang dari L. Ada S lebih dari L. S itu jarak pandang, L itu LV. Yang kita hitung dari rumus itu LV. Kayak kita sesuaikan dengan jarak pandang. Jarak pandang ini tergantung dengan kecepatan. Kalau untuk Bina Marga, kecepatan 60 km per jam, itu 75 meter. Ya, jarak pandangnya atau S-nya. Kalau untuk ASTO, kalau tidak salah, Anda lihat saja di kuliah di ASTO-nya atau di kuliah jarak pandang dengan Bu Debi atau Bu Astri, itu 80. Ya, jadi ASTO lebih panjang dari kita Indonesia. Ya, jadi S-nya sesuaikan dengan tugas besar Anda apa. Nah, rumusnya cak ini. Ini S kurang dari L. Ini rumusnya, S-nya ada, A-nya ada. S-nya kan diketahui dari kecepatan, A-nya ada. H1 dan H2 ini ketetapan. Itu tinggi mata pengemudi, tinggi benda halangan. ASTO dan Bina Marga berbeda, sesuaikan. Ya, H1 dan H2-nya. Jadi H1 dan H2 di ASTO dan H1 dan 2 di Bina Marga itu berbeda. Ya. Ini rumus yang pertama, kemudian ini rumus yang kedua. Oke, L-nya bisa dicari. Setelah L-nya dapat, dua-duanya dapat L-nya, kita jengok syaratnya. Syaratnya ini tadi nih. Memenuhi tidak syaratnya ini? Nih. Ya, cari yang memenuhi kira-kira. Oke, nanti aku ajarin di contoh soal. Agak cepat dikit ya. Kemudian ini ada grafik. Jadi grafik ini untuk grafik cembung ya. Jadi lengkung tadi, selain pakai rumus, bisa juga pakai ini nih. Tapi ini aku sarankan dipakai untuk menghitung ya. Ini cuma dipakai untuk meng-cross check perhitungan Anda itu benar atau tidak. Rumus yang Anda gunakan itu benar atau tidak. Mana caranya kan aku ajarin caranya ya. Di contoh soal, aku ada ajarin caranya cak mana gunakan ini. Ya. Kemudian cekung ada beberapa rumus. Jadi ini latar belakang lahirnya rumus cekung lah dan cembung yang tadi itulah kira-kira ya. Nah, ini cekung. Cekung ini
ini bukan ini syarat, oke? Bedain ya. Ini rumusnya. Ini syarat, ini rumusnya. Paham ya? Nah, kemudian ini untuk kondisi normal. Oke. Ini untuk kondisi underpass atau undercrossing. Jadi kalau underpass Anda lihat lewat underpass fatal itu tidak bisa kita rencanakan dengan rumus yang ini. Underpass fatal itu harus kita rencanakan dengan rumus yang ini. Ya, karena ada koefisien C. Koefisien C ini adalah koefisien halangan di atas. Halangan di atas itu ialah jalan lagi kan, ada jalan lagi di atas underpass itu kan. Nah, ini harus dimasukkan ya. Jadi sesuaikan saja rumusnya yang kita biasa pakai ini nih. Tapi kalau kita merencanakan underpass, kayak kamu misalnya dapat dalam pekerjaan jadi engineer, ya, kamu ngerancano ke underpass pakai rumusnya yang ini. Oke. Itu B. Nah, ini kemudian ada berdasarkan kenyamanan, berdasarkan drainase, ini juga dihitung, tapi tetap yang dipakai untuk faktor keamanan dalam perencanaan alignment vertikal, tetap kita pakai yang tadi berdasarkan jarak pandang ya. Ini cuma sekedar untuk data saja di tugas besar Anda kerjakan, tapi tidak perlu dipakai dalam perhitungan ya. Nah, ini ada juga cembung. Ini cembung yang sebelah kiri, cembung yang standar. Ini cekung yang standar. Ini cekung di bawah lintasan atau underpass atau undercrossing. Nah, kita masuk ke contoh soal. Oke. Siapin kalkulator dan lain-lain. Ya, aku jelasin dulu soalnya biar logika kamu bermain. Jadi di sini harus main logika dikit ya. Nggak bisa kamu cuma sekedar nak nyalin-nyalin baik apa? Contoh soal ya. Logika kamu tidak bermain, salah tuh lah pasti ya. Jadi logika kamu harus bermain di ini ya. Yang namanya seorang engineer tuh bukan cuma menjiplak baik, kamu nak jiplak baik hasil kerja orang, contoh soal orang ya, contoh arsip, tapi logikanya harus bermain. Jadi kamu harus cek juga, cross check ya, itu benar atau tidak. Nah, jadi contoh di sini ada titik A, titik B, titik C, titik D. Anggaplah gambarnya cak inilah. Kita belum tahu juga gambarnya benar atau tidak ya. Kita anggap sajalah gambarnya seperti ini. Turunan, tanjakan, turunan. Oke, diketahui elevasinya. Jadi contoh soal ini dibuat semirip mungkin dengan tugas besar yang Anda akan kerjakan ya. Cak mano kamu cara ngerjo ke tugas besar kamu, alignment vertikal, inilah caranya. Ya. Stationing, titik A itu 0,400, titik B 1000, titik C 1500, titik D 2400. Artinya titik A ini STA-nya 0 plus 400. STA B itu 1 plus 000, karena 1.000 kan. STA C 1 plus 500. STA D itu 2 plus 400. Oke, paham? Stationing sudah paham ya? Nah, kemudian berikutnya kita lihat elevasi A 570 ketinggiannya. Oke, 570. STAB itu 552, STAC 557, STAD 541. Nah, benar nggak kira-kira gambarnya ini? Kita jingok pakai logika. Logika kamu harus main nih. Di sini 570, di sini 552. Benar nggak turunan? Benar, Pak. Benar ya? Jadi di sini 570, di sini 552. Benar harusnya turunan. Oke. Artinya kalau turunan apa? Apa, Dek? Artinya kalau turunan gradien di sini harus negatif. Oke ya. Kemudian di sini 552, di titik C itu 577. Artinya naik kan? Berarti gradiennya positif harus di sini karena ini tanjakan. Oke. Dari 577 ke 541 turunan lagi. Oke, berarti di sini harus negatif. Oke. Jadi gradiennya nanti yang akan kamu cari, ya pertama sekali kan dari contoh soal ini yang harus kamu cari apa? Dari data-data ini yang bisa dicari adalah gradien kan? Ini jaraknya ada, ini kakek jadi L, ini kakek jadi H. Oke. H dibagi L dalam persen dapatlah G. Oke ya. Suatu alignment vertikal mempunyai data-data seperti di atas. Bila untuk kedua lengkung vertikalnya digunakan bentuk parabola sederhana, ya, parabola sederhana itu berarti X kuadrat cuma ya persamaannya. Kecepatan rencananya 60 km per jam. Data-data lainnya ditentukan sendirilah. Data yang tadi seperti yang tadi contoh H1, H2, kemudian S ya jarak pandang ditentukan sendiri. Ditanyakan ini.
Pertama ada rencanakan dan tentukan panjang lengkung alinyemen. LV-nya harus kamu cari. Kedua, gambarkan sketsa alinyemen. Berikan keterangan-keterangan pada gambar. Ketiga, berapakah tinggi sumbu rencana jalan pada STA berikut. Nah, STA ini biar tidak ada bolak-balik, kamu catat dulu nih STA nih. Ya, biar aku tidak bolak-balik slide-nya. 925, 980, 1000, 1500, 1530, 1560. Keempat, hitunglah elevasi titik tertinggi dan terendah dari masing-masing lengkung. Ya. Oke, lanjut ya. Jadi yang pertama sekali bisa kita cari dari slide ini, apa yang bisa kita cari adalah gradien. Ya, karena L dan H-nya ketahuan nih, L-nya dari stationing, H-nya dari elevasi. Ya. Nah, ini kira-kira kalau dipecah biar lebih jelas, ya. Ini pertanyaannya. Ya, 925 ingat 980, 1000, 1500, 1530, 1560. Oke, kecepatan nggak aku nyajar? Soalnya 515 nih. Oke ya, lanjut. Nah, yang pertama kita harus cari tadi apa? Elevasi kan? Ya. G atau gradien. Gradien itu adalah H dibagi L dalam persen kan? Artinya titik yang pertama tadi, contoh, titik yang pertama ini kan, jaraknya berapa? Jaraknya 1000 dikurang 400 kan? Benar nggak? Dapat L untuk A dan B kan? 1000 dikurang 400. Dapat nggak? Jarak. L-nya dapat. Kemudian H-nya dapat nggak? 552 dikurang 570. Oke? Dapat nggak G-nya? Dijadiin persen. Ya. Itu kenapa ini nih. Nih. Elevasinya 552 dikurang 570. Dibagi 1000 dikurang 400 kali 100%. Oke? Dapatnya negatif 3%, minus 3%. Benar enggak berarti turunan? Sesuai dengan logika kita di awal tadi. Benar ya? Kalau kalian dapatnya positif, salah. Bisa enggak dapat positif? Bisa baik kalau kamu ini nguranginya 570 kurang 552, terbalik nih ngurang ini. 570 kurang 552. Jadinya positif dia. Salah berarti kan? Ya, kita pakai logika. Jadi logikanya harus main nih. Ya. Kemudian berikutnya G2 itu kan G1. Oke, G2 tadi kita tebaknya harus positif kan? Bukan tebak ya, analisa kita atau logika kita harusnya positif karena tanjakan. Tinggal kita lihat saja, PVI 2-nya berapa? 577 dikurang 552. Elevasi B ini atau PVI 1 kan? 577 dikurang 552 dikurang STA C dikurang STA B. 1500 kurang 1000, dapatlah 5%. Benar enggak tanjakan? Plus. Oke. Yang ketiga, minus. Ya, mudahlah ini. Ya. Sudah. Ada yang bingung cari elevasi? Sampai sini ada yang bingung? Tidak lah ya. Aman ya. Jensen, aman enggak? Aman. Ngelamun kaget, enggak aman. Yang enggak ngerti tanya. Ya. Karena UAS inilah soalnya. Tapi aku bolak-balik dikit. Jadi kalau logika kamu tidak bermain, aku bolak-balik dikit, kamu tidak ngerti itu lagi. Jadi kalau boleh tanya ya Pak? Iya, apa? Misalnya ya Pak ya, di C-nya itu titiknya sama kayak di B Pak. Oh itu dataran. Ya datar berarti. G-nya 0 kan? Ya, berarti 0 aja kayak itu ya Pak? Iya, G-nya 0. Datar berarti. Kan mungkin saja. Jadi contoh misalnya, ini. Samurato kan? Nih. Ya. Berarti ini negatif, positif, ininya 0. Benar ya? Kalau dia datar. Kalau sama, ya. Oke?
Baik, Pak. Terima Jadi kasih, kan Pak. seperti teori yang kemarin kan sudah saya kasih tahu. Jadi bukan cuma G itu, jadi tidak harus minus ketemu positif ya, atau positif ketemu negatif. Seperti yang digambar ke kemarin kan ada yang positif ketemu positif kan? Set, set, ya. Sini nih. Ya kan? Plus positif, 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 tanjakan, tanjakan lagi. Ada juga yang turunan, turunan lagi. Ya, nih. Aduh, sorry. Nih. Jadi tidak selalu harus positif itu ketemu negatif ya. Ini turunan misalnya. Kemudian ini turunannya lagi, ada turunan lagi nih. Ini kan negatif, negatif, tapi cembung juga. Ada juga yang cak ini. Nih. Nih. Ya, negatif, negatif. Positif, positif, tapi cekung-cekung kan? Ini cekung kan? Ya. Kemudian ada lagi yang negatif-negatif tapi turunan. Nih. 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 Negatif, negatif. Ya, jadi tidak selalu harus positif. Jadi ada yang ketemu nol dataran, ya. Oke? Paham? Ada yang tanya sampai sini? Oke? Nah, ini belum selesai. Soal nomor 1 tadi apa yang kita lihat? Rencanakan dan tentukan berapa alinyemen. Ya, alinyemennya belum dapat kan ini? Baru dapat G-nya bae. Cak mana alinyemennya? Karena ada dua lengkung vertikal, cekung dan cembung, kita masukkan baik ke rumus cekung dan cembung. Nih, ini yang cekung dulu. Yang kita ketahuin bahwa jarak pandang untuk kecepatan 60 km per jam untuk bina marga itu 75. Contoh ini contoh bina marga ya. Contoh kalau Anda kerjakan dalam ASTO, ya pakai nilai ASTO S-nya. S ASTO itu kalau tidak salah seingat saya 80. Ya. Kemudian ini A-nya. Perbedaan aljabar kelandaian. Lengkung yang pertama, G2 minus G1. 5 minus 3, 8%. Oke? Setelah itu masukkan saja ke rumus cekung. Ini rumus cekung nih. Ini rumus S kurang dari L, ini rumus S lebih dari L. Jangan dilihat dulu ada oke dan tidak memenuhi. Yang aku kasih tahu cak mana caranya. Ngapain ini oke, ngapain tidak oke. Ya. Tinggal kita masukkan baik kan. A-nya ada kan 8, S-nya 75. Ya, ini ketentuan 150 dikali ditambah 3,5 kali S. Masukkan baik nilai-nilainya. Untuk rumus S kurang dari L dapatlah 109,091. Kita kerjakan lagi rumus berikutnya S lebih dari L, masukkan lagi lah semua data-data itu dapat. Ya, dapatlah 98. Kemudian setelah itu kita cross check ke syarat. Ini syarat kan? Ini syaratnya ke sini. Memenuhi tidak? Ini syaratnya ke sini. Memenuhi tidak? Nih. Ya, kita lihat. 75. Oke. Kalau pakai rumus ini ya, kalau pakai rumus yang ini, harus kurang enggak dari 109. 110 lah kita anggap kalau koma-koma nih ya, biar mudah magiknya ya. 75. Kurang enggak dari 110? Kurang. Pak. Kurang kamu ragu, kurang Pak. Ada yang mungkin ragu, 75 itu kurang dari 110. Tidak kan? Itu kenapa ini memenuhi M lah atau oke. Itu ngapa tanda oke itu muncul. Oke? 75 kurang dari 110 meter kan? Nah, yang kedua, syaratnya S harus lebih dari L. Kita jingok nih. 75 oke. Lebih besar enggak dari 98? Hah? Lebih kecil kan? Itu kenapa ini tidak memenuhi. Kenapa tanda-tanda ini muncul. Oke? Paham sampai situ? Ada yang bingung? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Nyarinya, Sebutkan nama yang nak tanya. Kenalkan, Pak. Nama saya Muhammad Hilman dari kelas B Palembang, Pak. Ya, kenapa? Mau nanya, Pak, tentang A tadi itu emang pakai yang tikungan pertama aja ya, Pak? Iya, ini kan lengkung cekung. Lengkung cekung ini kan? Oh, baik, Pak. Baik. Lengkungnya tadi ada 2 kan? Nah, nih. Iya kan? Ini kan lengkungnya. Ini nih lengkungnya nih. 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 Untuk lengkung ini A-nya kan cuma 2 kok ini. Ini dan ini positif tadi.
Ngapain kita nak pakai lengkung yang ini? Kan ini tidak masuk dalam sini. Benar kan? Kalau kaget untuk ngitung lengkung yang cembung ini, nah baru pakai G yang ini. Negatif ini dengan yang positif ini. Yang ini tidak dipakai. Paham ya? Sesuaikan dengan lengkung kita yang nak dicarinya yang mana. Oke? Data-data lengkungnya, data lengkung itu juga yang nak kita cari. Ya. Jadi kan lengkung ini kan cuma 2 ini nih. Tidak sampai ke sini lengkung ini kan? Ya. Jadi yang ini pakai lengkung yang ini, yang cembung kaget pakai yang ini nih datanya. Oke? Paham? Kira-kira? Paham, Pak. Oke? Ya. Clear dulu biar lebih cepat. Sudah ini ya, tahu kapan ngapo oke dan tidak oke itu tahu kan? Sudah? Kemudian berikutnya cembung. Nah, cembung baru. Ini kan G2A-nya ini kan berubah. Ya, G3 minus G2 kan? Minus 4 dikurang minus 5, minus 9. Oke? Paham ya? Minusnya tidak usah dimasukkan. Tanda minusnya tidak usah dimasukkan karena tidak ada jarak itu yang negatif nih. Kalau di ini kan, di geometrik ini kan, ya. Sudah? S2, S-nya 75 tetap, H1 dan H2-nya lihat di tabel bina marga. Ada di dalam TPGJAK kalian juga ada, ya. Di TPGJAK kalian itu lihat di jarak pandang henti namanya. Di jarak pandang henti itu ada komponen H1 dan H2, ya. Nilainya sebesar 1,2 dan 0,1 kalau di bina marga. Kalau di Asto lebih besar lagi. Aku lupa juga, coba jingok di Asto ya. Ya, lebih besar dia. Karena Asto kan Amerika orangnya lebih tinggi. Mobil-mobilnya juga banyak yang lebih tinggi ya. Sudah? Ada 2 rumus, S kurang dari L, S lebih dari L juga. S-nya ada, A-nya ada, H1 dan H2 ini ada karena sudah ketetapan ya. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Ya, dapatlah ini. Jangan lihat dulu oke dan memenuhi ini ya. Ya. Nah, dapat dua-duanya ini. Oke. Dapat ya. Nah, sekarang tinggal kita jingok nih syaratnya. Ini ke sini. Oke ya. Ini ke sini. 75. Oke. Lebih besar lebih kecil dari 127 atau 128, 127 lah, ya. Lebih kecil enggak? Iya, Pak. Lebih kecil. Itu kenapa ini oke. Kapo ini memenuhi. Kita lihat yang kedua, ya. 75 lebih besar enggak dari 61? Lebih besar enggak? Memenuhi juga kan? Oke, kenapa ini memenuhi? Kenapa ini disebut oke? Ya, yang kita pakai ini akan yang ini. Jadi dua-dua memenuhi, ya. Oke. Nah, jadi nanti kalian itu ada 3 kondisi. Hitung ini nih ya. Ada 3 kondisi. Catat ya. Ini harus Anda catat nih. Ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, salah satu dari rumus ini memenuhi. Salah satu dari rumus ini memenuhi. Kalau salah satu memenuhi, ambil yang memenuhi. Oke. Kondisi yang kedua. Ya, kondisi yang kedua. Oke. Dua-duanya memenuhi. Nah, ini kondisinya dua-dua memenuhi nih. Kondisi contoh soal ini ya. Dua-duanya memenuhi kan? S kurang dari L-nya memenuhi, S lebih dari L-nya memenuhi. Kalau dua-duanya memenuhi, bagaimana caranya? Memutuskannya. Ambil yang terpanjang untuk faktor keamanan. Oke? Atau kalian bisa cross-check pakai grafik kaget. Yang mana yang benar yang harusnya saya ambil. Kaget, aku kasih tahu caranya. Yang ketiga, ya, ada kondisi ketiga, dua-duanya tidak memenuhi. Dua rumus ini tidak ada memenuhi galo-galo. Apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan? Anda jadikan S-nya sama dengan L. S sama dengan LV. Kalau dua-duanya tidak memenuhi. Jadi jarak pandangnya sama dengan LV. Berarti ini 75 sama dengan 75. LV-nya jadikan 75. Oke? Paham ya? Nah, sekarang kita cross-check. Kita ingat ya. Ini kan S kurang dari L, ini S lebih dari L ya. Cembung kan? Yang tadi kita coba lihat ya. Kita clear dulu.
Ini perbedaan aljabar kelandainya, ingat 9, yang tadi 8. Benar ya? Ini kan 9, hasilnya 127 dengan 61. Kita nak cross check, benar enggak yang kita mbek ini yang ini harusnya. Rumus yang ini nih kita mbek, ya. Kita jingok kaget di grafik. Nih, contoh satunya lagi ini. Ya, ini 8 dapatnya 110 dengan 98. Kira-kira cek itu. Nah, kita cross check nih. Pertama yang cekung dulu. Yang cekung tadi perbedaan aljabar kelandaiannya berapa? 8 ya? Benar enggak? Yang cekung tadi 8 kan? Tarik 60 km per jam. Nih. Ini 60 km per jam, tarik garis ke kiri. Nah, kira-kira di situ. Dapatnya tadi kan 110. Kurang lebih lah ya. Karena grafik ini pasti tidak duduk tepat. Kenapa aku tidak sarankan ini dipakai untuk ngitung, tapi untuk meng-cross check saja. Ya. Ya. Yang perlu kita jingok ini nih. Ada garis putus-putus ini nih. Dia ada garis-garis putus-putus ini nih. Nih, tengah nih, ya. Ini nih ya. Kurva ini ya. Nih. Oke. Garis putus-putus ini kan ada tanda nih, S kurang dari L, S lebih dari L. Artinya yang di sini, area yang di atas ini, ke atas ini, ya, itu areanya S kurang dari L. Area yang di bawah, ini area S lebih dari L. Nah, kita tadi titiknya di mana di sini? Titik temunya di sini kan? Adanya berarti di mana? Di area S kurang dari L. Rumus kita tadi benar nggak dapatnya? Rumus yang S kurang dari L, 110 itu. Benar ya? Benar nggak? Oke. Oke. Nah, itu cross check-nya ya. Ya, karena kalau kalian sudah ngeprint pasti kalian lebih lemak nyoret-nyoretnya. Kalau belum ngeprint salah dewek. Ya, sudah dikasih tahu. Nah, sekarang itu yang cekung. Yang cembung cak mana, Pak? Yang cembung cak ini. Nih. Perbedaan aljabar kelandaian yang cembung itu 9. Benar ya? Benar enggak? A-nya 9 kan? Iya, Pak, 9, Pak. Kemudian tarik garis ke 60. Sini. Nih. Tarik garis ke kiri. Set. Nah, kira-kira cak itulah. Di 120 lebih lah ya. Ini yang berarti kan areanya ada di sini nih. Lihat ini, S kurang dari L, ini S lebih dari L. Berarti kita kan areanya di sini kan? Benar enggak? Kan tadi kan kamu bingung, dua-duanya memenuhi. Benar ya? Ternyata setelah kita tarik di grafik, ini yang dapatnya. Benar enggak rumusnya yang benar S kurang dari L? Oke. Paham ya? Jadi nak cross check kondisi-kondisi itu cak itu. Sudah? Paham? Paham ya? Jam berapa ini? Nah. Oke. Kita lanjut ya. Ada yang bingung enggak sampai sini? Kecepatan enggak aku ngajar ya? Lanjut. Kemudian pertanyaan yang B. Ya, gambarkan sketsa alinyemen vertikalnya. Jadinya cak ini. Diabaikan dulu. Ini anggap enggak katik dulu. Ini anggap tidak ada dulu. Ya. Polos-polosan dulu baru kita gambar kan. Yang kita gambar-gambar dulu yang penting-penting dulu nih. Jadi ini tidak katik anggap PLV PTV tidak ada ya. Oke. Sudah. Sekarang sesuai dengan gambar vertikal tadi yang poin-poin penting tadi kita jingok nih. Ini STA 0400. Di sini ini ketinggiannya 570, tulis B ketinggiannya nih plus 570. Ya. Tulis B di sini. Kemudian di sini tulis plus 552. Ya, aku kurang lengkap nih gambarnya ya. Plus 552. Oke. Kemudian ini kan G-nya tadi sesuai dengan kita hitung ya. Kemudian dan seterusnya. Kemudian yang kita ketahui lagi selain G tadi apa? L sudah tahu ya? Benar enggak? L sudah tahu. Nah, kamu sudah tahu tadi di gambar itu bahwa titik tengah untuk mencari PLV dan PTV, ya. Oke, kita clear dulu. Untuk mencari PLV dan PTV itu mudah sekali. Jadi kan kita tahu kan
di mana sih lengkung kita ini mulainya, di mana lengkung kita berakhir. Cak mana caranya? Ini bae tadi. Ya. L-nya kan kita sudah tahu nih. Ini. Sudah kamu tahu kan tadi kan PVI itu adalah di setengah L kan? Tidak? Benar enggak? Sesuai gambar yang tadi kan? Ya. PVI itu ada di setengah L. Artinya kalau ini tadi 110 lah kita anggap ya, L-nya 110 ya. Oke ya. Biar mudah lah kita ngalikannya, tidak sok koma ya. Artinya, kalau titik tengah ini 1000, 110 ini kita bagi 2, 55, ya kan? 55, artinya 1000 Anda kurangi 55. Dapatlah STA yang ini nih. 1000 dikurang 55 dapatlah 945. 1000 ditambah 55 dapatlah ini. Dapat enggak PLV dan PTV-nya? Dapat. Pak. Ada yang bingung enggak masih? Cara nentu ke PLV dan PTV. Dapat L kita 110. 110 itu kita bagi 2 karena sudah ketentuan di panjang lengkung itu di tengah-tengah itu adalah setengah L. Ya, PVI-nya kita sudah ada 1000. Cak mana cara mencari titik PLV itu ada di STA berapa, PTV ada di STA berapa, tinggal kurangi saja. 1000 dikurang 55 dapatlah ini, STA PLV. 1000 tambah 55 dapatlah ini. Oke? Paham? Ada yang bingung? Kita contohin lagi yang ini. Ini anggaplah 128 ya. Kita anggap ini 128. 128 itu bagi 2. 64. Benar ya? Oke, STA ini adalah 1500. Artinya 1500 Anda kurangi 64. 1500 ditambahi 64. Oke, 1500 dikurang 64 dapatlah PLV. Ini PLV-nya. STA PLV. Kemudian 1500 ditambah 64 dapatlah STA PTV. Biar mudah ya, ngitungnya biar mudah, kita bulatkan B. Jangan pakai 127,07. Sudah? Paham sampai sini? Ada yang bingung? Ada yang bingung? Nah, sekarang kemudian setelah itu ada, barulah kita buat lengkungnya. Nah, ini gambarnya skalatis harusnya. Gambar aku ini ada skalatis. Jadi barulah kita gambar lengkungin. Lengkungin kan tadinya tidak ada, jadi ada akhirnya. Nah, kita karena tahu titiknya, titik awal titik akhirnya, jadi ada nih titik lengkung ini. Baru kita gambar titik lengkungnya. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga, tentukan rencana sumbu jalan. Benar ya? Benar, Pak. Bentar ya. Oke. Sorry. Mana tadi? Nah, ini ya. Sekarang yang ketiga, tinggi rencana sumbu jalan. Berarti sumbu jalannya itu ini jalan kita tuh berarti yang ini ya. Ini ya, kamu lihat ya. Jalan kita tuh ini nih. Ini setelah masuk PLV itu ini jalan kita. Nih. Nah, ini lihatin, ikutin kursor aku nih ya. Nih jalan kita nih. 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 Nah. Ini jalan kita. Ya. Oke, yang ini bukan jalan kita nih. Patah-patah ini cuma garis bantu kayak ya. Nah, sekarang yang pertama sekali ditanyakan STA berapa? 925 kan? Oke. Benar enggak tadi 925? Benar ya? Iya, Pak. 925 ada di mana? Ada di sinilah kira-kira. 0 plus 9 2 5. Oke. 925 ini ada di dalam lengkung apa di luar lengkung? Di luar lengkung. Kalau dia di luar lengkung terpengaruh nilai Y tidak? Tidak terpengaruh kan? Paham ya? Oke.
Sepakat? Ada yang masih bingung? Yang terpengaruh nilai Y kan yang di dalam lengkung saja. Oke? Contoh yang berikutnya tadi apa? 980. 980 anggap di sini kan? Benar tak? Titik yang kedua 980 kan? Benar tak? Iya, iya Pak, benar Pak. Oke, Iya, Pak. 980. 980 terpengaruh nilai Y tak? Iya Pak. Terpengaruh karena dia sudah ada di sini Y-nya nih. Nih. Oke? Yang nak kita cari awal pasti titik A ini A anggap nilai akhir ini nah sumbu jalan kita ini nih. Ini B. Cak mana mencari di B nih? A ditambah Y dapat B. A ditambah Y dapat B. Oke? Logikanya cak itu ya. Nah, sekarang aku pengen tanya dengan kalian. Untuk titik PLV dan PTV, titik awal dan titik akhir lengkung, itu terpengaruh nilai Y tidak? Kalau tepat di PLV, tepat di PTV? Harusnya enggak, Pak. Iya, Pak. Tidak. Ya, yakin-yakin, tidak masuk. Jadi tidak terpengaruh nilai Y, karena dia di titik permulaan. Tapi lewat 1 senti dari PLV, oke, atau lewat di dalam sebelum PTV 1 senti, sudah terpengaruh dengan nilai Y. Oke, kalau tepat, tidak. Oke, paham? Nah, sekarang kalau ini kan contoh soalnya kan ditentukan STA-STA-nya ya. STA-STA-nya kan ditentukan nih, cara ngitungnya ya. STA ini ditanyakan 80, 980, 1000. Nah, bagaimana kalau tugas besar kalian? Tugas besar kalian cak ini. Tugas besar kalian, sumbu jalan mana yang perlu kamu hitung. Untuk satu lengkung ya. Pertama adalah satu lengkung di luar PLV. Kedua, satu lengkung tepat di PLV. Oke. Satu lengkung setelah PLV sebelum PVI. Satu lengkung di tepat di PVI. Satu titik lagi setelah PVI sebelum PTV. Satu titik tepas di PTV, satu titik lagi setelah PTV. Jadi dalam satu lengkung Anda cari 7 titik. Satu tepat di PTV, antara PTV PVI 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Ya. Di tugas besar Anda harus pakai 7 lengkung. 7 titik sumbu rencana jalan untuk satu lengkung ya. Kalau 2 lengkung, cak ini berarti berapa? 7 lagi sebelah sini. Ya. Oke? Paham? Nah, sekarang kita lihat cara menghitungnya. Sekarang yang tadi 925. Nah, ini pakai logika ya. Logika kamu harus jalan nih. 925 ya. Aku tulis dari sini, 925. Yang nak kita cari kan tingginya kan, tinggi jalan di sini ini berapa nih? Ya, kita ada data di sini 570. Benar ya? Logika kamu harus main dulu. Ya, 570. Di sininya 552. Artinya, di 925 ini harusnya berapa? Di atas 552 dong, karena posisinya di pojok kan? Benar? Di bawah 570. Jadi nilainya harus jalan di antara rentang itu. Kalau lebih atau lebih besar dari 570 salah. Kalau lebih kecil dari 552 salah. Oke? Nah, sekarang mau kalian pakai titik acuannya yang mana? Kalau di contoh soal yang ada di slide aku, dia pakai ini sebagai titik acuan. Titik PVI ini. Oke? Jadi logikanya harus main. Ini kenapa yang aku ngomong tadi negatif dan positif itu tidak usah perlu ada dulu. Biar logikanya bermain, ya. Kalau kita pakai titik yang ini, pengerjaannya sesuai dengan contoh soal yang ada di slide. Tapi bisa enggak, Pak? Kita tidak pakai titik acuannya ini. Kalau kita nak pakai titik acuannya yang ini, bisa enggak, Pak? Bisa, baik. Tapi perlakuannya kaget berbeda. Cak mana perlakuannya cak ini kira-kira? Ya. Artinya kan ini 925 ya. Kalau contoh soal yang kamu lihat di slide kamu ya, yang kamu sudah print ya. Kita pakai acuannya titik 1000 ini. Benar ya? Artinya titik 925
itu berada di 75 meter di kiri PVI. Benar enggak? 1000 dikurang 925 kan? Benar enggak? 75 meter di sebelah kiri PVI berarti artinya. Nih. Ya. Nih. Ke kiri PVI. Oke? Berada di landai jalan minus 3%. Terpengaruh nilai Y tidak? Tidak terpengaruh nilai Y kan? Benar ya? Ketinggian di titik PVI itu 552. Logikanya berarti mana cara mencari titik yang ini nih, tinggi yang titik yang ini? Mudah banget tinggal. Benar enggak? 552. Aku pakai ini belah. Nih. Ya. Artinya 552. Oke? Benar ya? Karena tadi logika kita titiknya pasti lebih tinggi kan? Titik ini kan pasti lebih tinggi kan? Benar enggak? Artinya ditambah 3% dikali ya. Berapa? Dikali 75 jarak. Nih. Coba hitung. Berapa hasilnya? 552 ditambah 3% kali 75. Coba. 554, berapa, Dak? 0,25, Pak. 554, nah, dapatnya di sini 554,25. Sini ya. Kita anggap ya. 554,25. Sekarang logikanya. Logika kamu harus main. Bener enggak kira-kira 554,25 di titik ini? Bener enggak? Di bawah sini 552, di sini 554, di sini 570. Benar enggak kira-kira? Benar, Pak. Benar ya? Masuk akal ya? Nah, sekarang aku balik. Aku udah galak pakai ini titik ini sebagai acuan. Tapi aku nak pakai titik 0400. Cak mana cara ngerjonya? Tandanya jadi negatif. Jaraknya jadi dari titik 925 dikurang 400, Pak. Dikurang 400? Ya, oke, benar. Paham enggak yang lain? Yang lain paham enggak? Jadi rumusnya berubah kan? 570, karena kan kita nak pakai titik acuannya kan 570 berarti kan? Benar enggak? Titik A kan sebagai acuan, dikurang 3% dikali berapa? 925 kurang 525, 400, Pak. 525. Dapatnya berapa? Coba kali ke. Sama enggak 554,25? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama. Sama ya? Kalau sama berarti benar. Sampai sini ada tanya ke dulu enggak? Ada tanya ke sampai sini? Ada yang bingung? Ada yang bingung? Yang mana? 525 lah. 925 dikurang 400. Benar kan? Titik ini 925, titik ini STA-nya 400. 925 kurang 400 berapa? Nah, puasonian caknya. Atau bayang-bayang es caknya, es teler apa? Es kacang. Nah. Konsen. Semakin banyak godaan, semakin deket nih. Dah? Apa belum beli bukuan? Nah, kalau belum beli bukuan, go food kelah. Bentar lagi nih. Sudah? Lanjut ya. Mudah lah ya. Mudah lah, tapi logika kamu harus main. Titik mana yang nak kamu jadi keacuan nih? Jadi jangan beranggapan bahwa titik ini karena contoh soalnya. Jadi aku tuh sering mahasiswa nih kan di contoh soal itulah yang diembeknya patokannya. Padahal bisa banyak kita di mana-mana nak ngembeknya kan? Ya. Jadi ini contoh. Di contoh soal aku tuh ini contohnya ngembek titiknya kan? Bukan berarti titik ini terus harus dijadikan patokan.
titik ini juga bisa. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah 980 kan? 980 itu ada di sini. Nih 980. Anggaplah di situlah. 0 plus 980. Terpengaruh nilai Y tidak? Terpengaruh. Yang harus kita cari pertama sekali adalah titik di bawah ini. Nih, titik A anggaplah. Tuh. Kemudian ini Y-nya ada. Y-nya kita harus cari juga. Kemudian titik yang kita akan kita dapatkan sumber jalan tuh ini B nih. Nih. Jadi A dengan Y-nya kita cari, B-nya ini yuk kita cari. B ini nilai akhir nih. Oke. Sama seperti yang tadi, kamu nak pakai tinjauan yang mana? Dari titik PVI apa dari titik A? Bisa galo. Apa nak pakai dari titik 925 yang sudah kita dapat datanya tadi? Bisa juga. Terserah, bebas. Nak kamu pakai yang mana baik? Nak dari titik B ya atau PVI 1 bisa, titik A ini bisa, atau kita nak pakai titik 925 tadi. Bisa galo. Hasilnya harus sama. Kalau hasilnya beda ada yang salah. Oke, paham? Sekarang kita pakai logika lagi. Contoh soal yang aku pakainya titik PVI kan? Acuan ya. Artinya kita nak mencari titik A ini. A ini ada di mana nih? A ini terpengaruh dengan nilai Y tidak A nih? Iya, Pak. Tidak dong, A. A itu kan ada di jalan yang lurus. Oh, A enggak, Pak. Benar kan? Benar tidak? A itu kan di sumbu jalan yang lurus kan? Iya, Pak. Nah, artinya untuk mencari nilai A ini sama dengan Anda mencari 925. Paham ya? Untuk cari A ini, nih, caranya sama enggak Cak 925 tadi? Cak mana caranya Pak 925 tadi? Kalau lalu lupa kan? Simple. Ya. Nih. Oke. 552. Benar ya? Ditambah ya. Benar enggak? Di atas kan itu kan? Tambah 3% dikali berapa? Jarak antara 100 dengan 980. Artinya berapa? Kali 20 meter. Benar ya? Benar enggak? Benar, Pak. Berapa dapatnya? Kalau tidak salah 552,6. Iya, Pak. Benar ya? Benar enggak? Titik A-nya ini 552,6. Benar, Pak. Oke. Nah, logika kamu harus jalan. Oh, di sini 552 nih. Di PP ini 552, di sini 552,6. Benar enggak? Lebih tinggi. Benar kan? Coba. Kalian nak Benar, pakai Pak. Benar. kalian mau pakai dari mana lagi datanya? Dari pakai 0400 nih. Coba. Artinya kalau pakai 5400, ini cara carinya kan? Nih. 570 minus 3% dikali 980 dikurang 400. Berarti 580. Benar enggak? Benar enggak? Benar, Pak. Coba kalikan. Sama enggak dapatnya? 52,6 titik A-nya. Sama, Sama. Pak. Iya, Sama Pak. enggak? Sama, Pak. Sama ya? Pak. Oke, jadi nak dibolak-balik mano be sama be. Nah, sekarang A-nya sudah dapat gitu. Benar enggak? A-nya sudah dapat kan? Tinggal kita tambahkan dengan Y. Nah, Y kita yang mana? Ini kan Y cekung kan? Nah, kita balik ke slide dulu. Yang penting logika kamu bermain lah. Oke. Nah, nih. 925 tadi ini kan? Jadi data-data yang perlu kita hitung, kita tulis tuh ini, lengkung cekung, G1-nya 3 minus, ini, ya. A-nya dapat 8, L-nya dapat ini. Ya kan? PLV dan PTV-nya ini. Sesuai dengan yang tadi data-data kita. Nah, persamaan lengkung vertikalnya apa? AX kuadrat per 2L kan? Benar ya? Ngapo tiba-tiba 2-nya jadi 200, bukan 2L. Ayo, logikanya main dulu. Kalau anak buku nih logika harus bermain. Ngapa Itu dua? skalanya bukan, Pak? Apa? Skalanya.
Skala apa? Yang 200 itu. Skala apa? Kan awal tadi 2, skalanya jadi 100 kayak gitu bukan, Pak? Enggak lah, bukan. Enggak ada hubungannya dengan skala. Apa? Coba, mana yang bisa? Ada yang bisa? Ada yang logikanya dari meter ke senti? Bukan. Ayo pakai logikanya. Apa? Pakai logika. Indra Layu tadi bisa jawab. Apa? Nggak tahu. Geleng-geleng. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Biar cepet. Izin, Pak. Iya, Itu- apa? A-nya tuh dalam persen ya, Pak? Oke, siapa namanya? Hilman, Pak. Oke, Hilman. Benar. Oke? Benar ya? Oke? Dengan aku, Cak, itu cara kuliahnya. Banyak-banyak nanya aku, ya. Apalagi kalau di offline, ya. Lebih lemak lagi nanya-nanya, nyuruh ke depan, ya. Oke? A-nya 8%. Jadi A-nya di atasnya 8, 100-nya turun ke bawah kan? Jadi 200, 2 kali 100. Oke? Dapatlah ini, X-nya ini. Nah, inilah yang akan jadi persamaan Y kita. Y X kuadrat 2727,275. Oke? Ya. Nah, tadi ini yang 925. 925 ini kan, kamu sudah ngerti lah ya. Kata-kata mengerjakannya itu seperti ini. Terletak pada lada lurus berlalu 3%. Ini ikutin saja kata-kata ini, itu standar baku lah ya. Nih, kira-kira dapatnya ini tadi kan 554,25. Sekarang 980. Nah, 980 ini kan perlu angka X kan? X-nya ini apa? X-nya berapa? 980 gitu tadi kan ada di sini. X itu apa dari penjelasan gambar di depan? X itu adalah ini kan? Ini nih X. Oke? Tapi kalau sudah lewat titik tengah, misalnya kita nak nyari titik yang di sini. Oke ya. Ini bukan X-nya. X-nya bukan ini, salah. X-nya ini nih. Jadi dia diambil dari awal dan akhir titik. Jadi kalau sudah lewat tengah ini, area ini ke sini, ini milik PLV. Jadi area ke sini, ini ke sini milik PLV. Jadi ngembeknya dari patokannya dari PLV. Area dari sini ke sini, ya ngembeknya dari PTV. Jangan ngembek dari PLV lagi kalau areanya sudah lewat sini. Oke. Berarti X-nya 980 ini berapa? 945. 980 dikurang 945 kan? Oke. Jadinya seperti ini dia, Dek. Ya. Nih. Tadi ini 552,6 sudah udah bingung lagi cara nyarinya kan? 552,6 ini titik A kan? Yang nak kita cari adalah titik B. Y-nya mana? Y-nya tadi ini nih. Tinggal masukkan B, Y-nya ini. X-nya berapa tadi? X-nya adalah 980 dikurang 945. Dapatlah 34,545. 552,6 ditambah baik kan Y? Lekung cekung positif kan? Atau tadi kita logika B, ini pakai sini. Titik di bawah sini dapat, tinggal ditambah ke Y, dapatlah sumbu jalan ini. Oke? Titik ini dapat, nih, A. Ditambah Y, ini Y. Dapatlah titik B. Nah, ngapa ditambah Pak? Karena di atas. Di sini B552,6. Kalau kamu 552,6-nya bukan kamu tambahkan, kamu minuskan, 552,6 minus. Ya. Artinya titik B ini bukan di pojok. Di bawah sini nih titik B-nya. Benar nggak kira-kira logikanya? Jadi logikanya harus main ya. Salah. Ya. Oke. Lanjut. Nah ini. Dapatnya. 552 tambah. Dapatlah ini. Benar nggak logikanya? Titik A-nya 552,6, titik B-nya 553. Benar nggak lebih tinggi? Benar ya? Kalau dapat ini lebih rendah, salah. Ini dapat lebih rendah dari ini, salah berarti. Oke? Nah, selanjutnya titik 1000. 1000 itu ada di titik tengah.
Nah, ini tadi, oke, yang ini tadi, ini kan pakai ini acuannya. Oke, benar ya? Pakai ini kan acuannya. Kalau kamu pakai titik ini bisa nggak kerja kenyo? Bisa juga Pak, sama baik. Cari titik ini dulu, tambah Y. Tapi pakai titik ini acuannya kan? Kalau titik 1000, ini 1000 kan? Tepat di tengah. Tepat di tengah ini bisa pakai Y. Ini Y, bisa pakai E kan rumusnya, 2 rumus kan? Benar nggak? Ini 552 kan? 552 tinggal Anda tambahkan saja. Tambahkan Y atau E. Ya, dapatlah titik yang ini. Oke. Nah. Sudah. Tinggal kita lihat di sini. Nih. Nih. 552 ditambah 54. 54 ini dapat dari mana? 54 ini X. Benar kan? Persamaan kan? Artinya berapa? 1000 dikurang 94,5. Benar nggak? 945 kan? Nih. Ini kan 1000. Ini. Artinya kan ini X-nya kan? Sat. Ini X-nya nih. Benar nggak? Paham nggak? Ini kan X-nya kan? Nih. Ini X. 1000 dikurang 945. Sudah? Ya. Oke? Nah, tinggal kamu hitung baik di sini. Nih. 545 bagi ini. Dapatlah ini. Benar nggak kira-kira ini 552, ini 553,091. Nah, sekarang coba pakai AL per 8. Dapatnya sama enggak? Pakai AL per 8 sama enggak itu? Coba. AL per 8. 8-nya bukan 8 biasa, 800 karena A-nya kan persen. AL per 800. Dapatnya 1,091 enggak? Sama enggak? Ayo cepat nak buko. Waduh, A-nya pakai yang mano. Ini kan masih di lengkung yang Iya pertama. Pak, sama Pak dapatnya Pak. Ini kan masih lengkung yang pertama. Lengkung yang pertama tadi kan 8. Kamu paham nggak lengkung yang pertama dengan lengkung yang kedua? Benar ya? Jangan bingung lagi yang mana lengkung pertama, lengkung kedua. Lengkung pertama, area lengkung pertama. Lengkung kedua kaget. Ini kan baru lengkung cekung. 1000 dengan 980 dengan 925 ini kan masih dimasuk di area lengkung cekung, bukan lengkung cembung. Benar nggak 1,091? Iya Pak, sama Pak. Oke. Beda di koma aja Pak. Oke. Artinya, nak kamu pakai AL per 8, nak kamu pakai persamaan Y sama saja hasilnya. Harusnya ya sama saja. Sudah. Nah, titik tertinggi terendah tinggal kamu cari nih. Ini harus kamu cari banyak-banyak nih. Nih. Jadi belum tentu titik terendah tuh ada di PVI ini, belum tentu. Titik tertinggi udah pasti Pak ada di PTV atau PFV, belum tentu, tergantung dari bentuknya. Harus kamu cari, ya. Nah, jadi ini untuk kelengkapan kamu cari juga titik PLV, titik PTV-nya juga cari juga, ya. Ini lengkung cekung, ini lengkung cembung. Lengkung cembung A-nya 9. Nah, ini baru nih A9. Ya, ini PLV, ini PTV-nya. Ini persamaan lengkungnya. Jangan bingung 200 dari mana. Kan berubah kan? Kalau tadi persamaan lengkung vertikalnya ini sesuai dengan data yang ini tadi, ya. Kalau ini kan berubah. Nih, sesuai dengan data yang ini tadi, A-nya berubah, L-nya berubah, dapatnya ini X kuadratnya. Yang pertama kali dicari adalah 1500. 1500 ada di PVI kan? Tepat ya, tengah. Oke. Nah, logikanya harus main lagi nih. Nih. Ini titik A atau PVI lah. Ya. Ini Y. Y atau E lah, sama saja. Pakai AL per 8. Ini yang titik nak kita cari. Ya, ini B lah. Cak mana mencari titik B? A dikurang Y kan ke bawah dia kan? Itu kenapa cembung itu negatif. Jadi A dikurang Y baru dapat B. Itu logikanya.
Oke? Oke. Nah, kamu pakai yang mana bae titik acuannya terserah. Kaget yang setelah ini kan. Ini kan kemudian 530 kan, 530 di sini. Kemudian 563. 560 kan? Benar enggak? Ini 530 berikutnya cari kan? 563 kan? 560, sorry. 560 itu masih masuk titik, masih terpengaruh ya enggak? Masih, Pak. Masih kan? Karena di sini kan titik akhirnya 563. Artinya di sini 560 masih terpengaruh nilai Y. Oke. Nah, kamu pakai titik mana jadi acuan terserah. 2400 ini bisa kamu pakai titik acuan untuk ngitung yang ini ya, untuk ngitung yang ini nih, ya. Kemudian kamu pakai yang mana lagi, ya, terserah. Kalau PLV ini sudah ada, bisa kamu pakai yang ini, ya. Jadi sama bae titik mana bae kamu pakai acuan harusnya dapatnya sama, ya. Nah, sekarang tinggal hitung. Tinggal hitung bae 1500 tadi. Nah, kamu samakan pakai A. Nah, 577 kan? Titik tingginya 577 dikurang. X-nya yang mana? Nah, X-nya jangan salah. X-nya ini kan? X-nya tadi ini. Yang ini nih. X-nya ini ya. Berarti kan 1500 kurang 436. Oke? Jadi X-nya itu ini. Sorry, aku jelasin dulu dikit. Nah, ini kan di sini. X-nya itu bisa dari sini ke sini sama baik kan? Ini X. Ya. Nah, tapi kalau untuk 530 KG, 530 dan 560 ya. Itu jangan ngembek dari sini. Jangan ngembek dari sini ke sini, tapi ngambilnya dari sini ke sini. Ini X-nya nih. Ini X-nya. Oke? Paham ya? Nah, sekarang tinggal hitung bae. Kamu hitung bae pakai AL per 8 sama pakai Y. Ini pakai Y, ini contoh pakai Y. Nih, contoh pakai Y. Dapatnya ini. Coba kamu cross check pakai AL per 8, dapatnya benar enggak 1,429? Pakai AL per 8, coba hitung. Sama? Ada yang bingung? Ada yang masih bingung? AL per 8 dan Y sama baik, jadi harusnya fungsinya sama. Tapi AL per 8 itu khusus untuk di titik tengah ya. Oke ya? Sudah? Paham? Jadi harusnya sama. Logikanya benar enggak? Di atasnya 577, di bawahnya 575 cembung. Benar enggak? Benar enggak kira-kira? Nih. Benar, Pak. Titik ini 577, titik ini 575. Masuk akal enggak? Oke. Kalau dapatnya 578, benar enggak? Salah. Kalau di sini B577, berarti di sini pasti di bawah 577. Nah, kalau 530 dan 5 dan lainnya itu. Nih, kira-kira. Cara mencarinya sama baik tadi ya, 980 nih. Sama baik cara cari 980 tadi. Nggak usah aku jelasin lagi lah. Ingat, X-nya jangan salah. Ini X-nya. Ngembeknya dari PTV. Oke, ngembeknya dari PTV. Dapatlah ini. Sampai sini ada yang tanya ke enggak? Tugas. Ini tugas. Sudah? Tugas itu kerjakan ya. Nanti dikumpul. Ya. Kumpulnya Senin lah berarti ya. Kumpulnya Senin. Sudah ada yang mau tanyakan dulu? Sampai sini? Tugas? Ada yang tanya ke? Tugas ini gampang ya. L-nya sudah dapat. L-nya ini kan X ini adalah NIM kamu. L-nya sudah dapat, berarti kalau L-nya sudah dapat, apa yang bisa kamu cari? Apa yang bisa kalian cari kalau L-nya sudah dapat? Titik PLV dan PTV-nya sudah bisa cari tidak? Iya, Pak. Bisa kan? Tinggal kamu bagi 2 B L-nya.
L-nya kamu bagi 2, titik PLV dan PTV-nya sama, elevasi di 850 sama, tinggal kamu cari elevasi di PLV, elevasi di PTV, kamu cari weh. Ya, sesuai dengan G ini kan sudah ada nih. Ya. Tinggal kamu cari H-nya kan, H-nya bisa kamu cari enggak? H di sini. Ya. Bisa kamu cari nih H di sini bisa kamu cari. Ya. Simple, mudah, ya. Aku screenshot dulu untuk ini. Ya, untuk bukti. Ada tanya lagi enggak kira-kira? Ada yang bingung? Jelas, lebih jelas apa lebih tidak jelas dari dosen-dosen sebelumnya? Kalau lebih tidak jelas, mohon maaf ya. Nah, kalau kalian ingin bertanya tentang horizontal ya, horizontal mungkin ada yang kalian tidak ngerti ngitungnya dari dosen-dosen sebelumnya, kalian cari kompromikan, cari waktu pengganti ya untuk aku ngajar. Ya, aku akan ajarkan. Kalau kamu tidak ngerti ya, kalau kamu merasa sudah mengerti semua ya sudah, tidak usah. Ya. Sorry. Bentar ya. Lengkung mana? Lengkung tikungan. Ya harus pakai Mister Wayang dong. Pakai skalatis. Kamu kan ngambarin itu di ini. Kamu kan ngambarkannya kan di kertas milimeter itu. Benar kan? Yang untuk latihannya. Oh, latihan biasa ini. Latihannya tidak perlu. Tidak perlu. Biasa be. Ya rapi-rapi lah. Masa kamu ini. Pakailah kira-kira rapinya pakai apa kan? Terserah. Teknisnya cak mana kamu nak rapi. Terserah. Pakai jangkar bisa. Pakai ini bisa. Terserah. Pokoknya yang rapi. Ya. Ini aku stop share. Aku screenshot lagi. Yang bertahan cuma 29 orang. Tampilin mukanya masing-masing. Oke, muka Ade ini masih hitam tuh lah. Dah. Jangan muka ya, jangan muka, aktifin. Bentar. Semangat enggak kira-kira? Sudah dapat alignment vertikal nih. Kan mudah kan ternyata kan? Enggak sulit tidak kuliah ini nih. Kalau logikanya bermain ya. Tapi kalau cuma nyalin-nyalin arsip, nyalin-nyalin contoh soal ya. Nah, seperti aku jelasin tadi ya. Ngapa minus dan negatif dan positif itu dalam cembung itu ada bermasalah ya. Dulu zaman aku S1 ya, zaman aku S1 dulu kami tidak diajarin perhitungan. Ya. Kami murni belajar perhitungan itu dari buku dan dari arsip. Jadi turun-temurun arsip salah galau. Karena kenapa? Kebiasaan mahasiswa ini kan lihat contoh soal di buku, lihat contoh soal di arsip, itulah yang diikuti. Contoh, ada satu buku waktu itu pegangan kami di S1, nama bukunya Sylvia Sukirman. Sylvia Sukirman itu tidak ada salah dia nulis buku itu. Di contoh soal yang dia tulis itu dan di rumus yang dia tulis itu pakai yang sama dengan aku tuh negatif. Y-nya itu negatif. Paham ya? Karena contoh gambar dia adalah cembung. Tapi kita karena mahasiswa ini kan nelen bulat-bulat nih. Oh, contoh soal ini pakai rumusnya negatif. Logikanya tidak bermain kan? Jadi logika tidak bermain, akhirnya nulis menyelesaikannya pakai negatif itulah. Padahal kalau kita pakai logika tadi, salah ternyata ya. Kalau lengkungnya cekung, nggak mungkin negatif. Ya. Terus negatif dan positif tadi kan tergantung persepsi kita ngambil titiknya ya, titik acuan. Kalau titik acuan kita di bawah, benar ya? Kalau titik acuan kita di bawah, artinya kan apa? Kita nak ngambil titik di atasnya, berarti harusnya kita tambah. Tapi kalau titik acuan kita di atas, kita nak ngambil
titik yang kita cari itu di bawah, artinya kita harus mengurangi. Ya. Jadi logika itu harus main. Ya. Nah, sama yang sekarang harus kamu lakukan biar arsip itu tetap bagus, kualitasnya tetap terjaga, ya. Kamu harus cross check juga arsipnya. Jangan ditelan mentah-mentah arsip itu. Jadi nanti arsip itu kamu cross check ulang perhitungan-perhitungannya, baik horizontal, peta dan medan, baik alignment vertikal, ya, baik nanti ada drainase permukaan dan lain-lain. Nah, untuk asisten juga, ya, asistennya juga kalau seandainya dia ngajarin yang aneh-aneh, yang tidak sesuai dengan ajaran dosen, ya kamu kasih tahu dengan asistennya, Pak Mirka ngajarin cak ini, Bu Debi ngajarin cak ini, Kak, ngomongin. Kalau dia melenceng, jangan diturutin, ya. Tapi dibalik ke jalan yang lurus. Kalau jalannya mencong, balik ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Ya. Karena asisten itu manusia juga kan. Nggak sepenuhnya jadi asisten itu pasti benar. Ya. Banyak aku temuin, aku pernah cross check waktu itu, ya. Jadi ternyata aku cross check diajarkan ke mahasiswa-mahasiswanya ternyata berbeda dengan yang aku ajarin, ya. Jadi yang jadi asisten itu belum tentu yang terbaik, ya. Karena dipilih kan oleh asisten sebelumnya kan. Bukan dipilih oleh aku kan. Ya. Jadi kalau nak benar sih sebenarnya asistensinya dengan aku. Tapi repotnya noi. Patuwo, kami ini nak ngurusi yang tugas-tugas besar nih, ya. Nah, jangan sampai kesalahan itu terjadi turun-temurun, kesian adik-adik tingkat, dosanya berjamaah jadinya kan. Oke, cukup sekian. Anak berbuka. Selamat berbuka untuk yang menjalankan ibadah puasa. Sampai ketemu nanti di hari apa ya? Kalian cari dulu hari pengganti lagi yang lain ya. Nanti Senin berarti kan? Senin ketemu gitu. Nah, setelah Senin itu harus cari 1 kali lagi karena ada 3 materi lagi yang harus aku bagikan ya.